tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu berupaya kita dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya meninggalkan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Jumat, kita sudah berada di tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah. Sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah kita lalui dan mudah-mudahan kita tergolong apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 183, bahwa tujuan daripada pelaksanaan ibadah Ramadan adalah mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka berhasil atau tidaknya seseorang di bulan Ramadan itu dilihat setelah bulan Ramadan, bukan dilihat hebatnya salatnya di Ramadan, bukan dilihat hebatnya dia sedekah di Ramadan, bukan dilihat hebatnya iktikafnya di Ramadan, tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah ma ba'da Ramadan. Bagaimana sikap dia, bagaimana ibadahnya setelah keluar dari bulan Ramadan. Karena Ramadan itu hanya bulan pelatihan, bulan pembinaan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mampu meneruskan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, mampu terus mengamalkan apa yang baik-baik yang telah kita laksanakan selama di bulan Ramadan, dan kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, kemudian setelahnya di bulan Syawal dia laksanakan puasa selama 6 hari, maka pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama dia melaksanakan puasa 1 tahun penuh. 6 hari yang kita kerjakan setelah Ramadan, tapi pahalanya dihitung Allah seumpama kita berpuasa sepanjang 1 tahun. Oleh karena itu menurut jumhur ulama, puasa 6 hari ini tidak mesti dilakukan 6 hari berturut-turut, tetapi 6 hari boleh berkelang-kelang selama dia kita laksanakan di bulan Syawal. Maka mari saudaraku, yang sudah memulai puasa Syawal sempurnakan 6 hari. Yang belum memulai, maka ada 19 hari lagi waktu yang kita punya untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, menyempurnakan puasa Ramadan. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, Ramadan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa menurut Al-Quranul Karim? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 menjelaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu, kata Allah, untuk mengejar ampunan dari Allah yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga seluas langit dan bumi itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Dijelaskan Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Di antaranya, kata Allah, setidaknya ada 3 tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, memberikan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah bagi saudaranya yang memang sangat memerlukan.
fis sarra'i wad dharra, baik dia dalam keadaan senang ataupun dia dalam keadaan sempit, baik dia memiliki banyak uang ataupun dia sedang pas-pasan. Orang yang berinfak ketika berlebih hartanya adalah sesuatu yang baik dan wajar saja. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan rezeki dari Allah. Tetapi yang ditegaskan oleh Allah, orang bertakwa bukan hanya berinfak ketika dia lapang, tapi ketika dia sempit pun maka dia sempatkan untuk bersedekah. Bahkan Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin, yang sering kita lihat videonya di YouTube, salah satu ulama ahlu sunnah yang pada hari ini sering memberikan nasihat kepada kita. Apa kata beliau? Sewaktu kita belum jadi orang kaya, rajinlah berinfak. Karena kalau sudah jadi orang kaya, agak berat kita berinfak, apalagi kalau sudah seperti ketika kita susah. Contoh, ketika kita belum kaya-kaya kali, kita punya uang 100.000 rupiah, kemudian ada pembangunan masjid, kemudian kita berinfak 50.000 rupiah dari uang 100.000 itu, berarti kita sudah berinfak sebanyak 50% dari harta kita. Tapi kalau coba seandainya nanti kita punya uang 1 miliar, maka 50% dari 1 miliar itu berarti 500 juta. Bisakah kita berinfak sama 50% ketika kita belum jadi orang kaya? Tahu jawabannya, belum tentu bisa. Maka oleh karena itu, apa yang menjadi kelebihan harta yang diberikan Allah kepada kita, berinfaklah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Nabi menjelaskan tidak akan berkurang sedikit pun harta orang-orang yang bersedekah. Bahkan Nabi mengatakan bal yazdad, akan tetapi terus bertambah dan akan bertambah. Yang bertakwa itu, kata Nabi, adalah kata Allah dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu menahan emosi, orang yang mampu menahan marahnya. Inilah yang dilatih melalui Ramadan. Di Ramadan tadi pertama kita dilatih untuk rajin bersedekah. Kita yakin dan percaya selama di bulan Ramadan pasti berbeda rajinnya kita sedekah dibandingkan di luar bulan Ramadan. Itu yang terus kita bawa ke luar Ramadan. Yang kedua adalah menahan emosi. Di puasa Ramadan, siang hari Ramadan, kita diajarkan oleh Nabi SAW, apabila engkau sedang berpuasa dan ada orang yang mengajak engkau untuk berkelahi, katakan kepadanya, inni shaim, aku sedang berpuasa. Pendidikan apa ini? Pendidikan mengajar kita untuk menahan emosi. Maka Nabi menegaskan dalam hadisnya yang lain, man kazima ghaizan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala'allahu qalbuhu amna. Orang yang mampu menahan emosinya, padahal pada saat itu dia bisa melampiaskan marahnya. Umpama dizolimi orang dia, dihina orang dia, disakiti orang dia. Sebenarnya kalau dia mau lawan dia bisa, kalau dia mau balas dia bisa. Tapi kata Nabi, dia tahan emosinya sehingga dia tidak membalas perlakuan jelek orang kepada dirinya. Nabi katakan, mala'allahu qalbuhu amna. Allah akan sempurnakan, Allah akan liputi, Allah akan penuhkan hatinya dengan rasa ketenangan. Maka orang yang bisa menahan emosi adalah, bahkan Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Maka secara kesehatan, orang yang suka marah, orang yang tidak bisa menahan emosinya, orang yang mudah marah adalah orang yang nantinya mudah terkena penyakit karena tidak mampu menahan emosinya. Bahkan tak sedikit orang yang mengatakan, tak puas atau kalau tak marah, tak puas kurasa kalau tak kulampiaskan emosiku. Betul, mungkin pada saat kita lampiaskan emosi kita, kita maki orang itu, kemudian kita balas apa yang dibuatnya sama kita, mungkin saat itu kita puas. Tapi dampaknya setelah itu pasti kita akan menyesal. Kenapa tadi ku maki dia? Kenapa tadi ku balas dia? Kenapa? Ucapan perbuatan yang telah kita lakukan kepada orang lain akan membekas kepada orang yang kita zalimi. Oleh karena itu, puasa juga mengajarkan kita
melalui ayat ini, tanda orang bertakwa adalah belajarlah menahan emosi. Jangan cepat tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah melampiaskan emosi kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanda orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Alhamdulillah, salah satu tradisi yang baik yang ada di kita masyarakat adalah acara halal bihalal. Acara halal bihalal ini tujuannya tidak lain adalah ketika kita puasa Ramadan, insya Allah dosa kita kepada Allah mudah-mudahan diampunkan Allah. Dengan puasa kita, baca Quran kita, tarawih kita, insya Allah diampunkan Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Tapi selesaikah kita dengan Allah saja? Tidak, karena Allah mengajarkan orang yang beriman itu senantiasa menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah kita sudah selesai, tinggal hablum minan nas, yaitu dengan memohon dan meminta maaf serta memberi maaf kepada siapapun yang pernah salah kepada kita. Karena hati-hati jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tertipu dengan amal ibadah kita. Karena Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Rasulullah mengatakan, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku itu, man ata yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti di hari akhirat bangkit dari kuburnya, kemudian dia datang menghadap Allah dengan pahala salatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Tapi pernah dia mencaci maki orang, pernah dia memukul orang, pernah dia menyakiti dan menzalimi orang lain. Maka orang yang dia sakiti, dia zalimi, datang memohon perlindungan dan keadilan dari Allah. Fa akhadha bihasanatihi. Maka Allah ambil kebaikan semua pahalanya, Allah berikan kepada yang menuntut, sampai akhirnya habis pahalanya, masih datang juga lagi. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, dosa orang yang menuntut itu yang akan diberikan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut, pahalanya habis, tetapi justru dosa yang bertambah. Kenapa? Hebat ibadah kepada Allah, tapi suka zalim kepada orang lain. Maka dengan momentum halal bihalal, dengan hari raya Idul Fitri, dosa kepada Allah kita mohonkan ampun, dan maaf kepada manusia kita juga mohonkan. Dan kita pun marilah berlapang-lapang dada. Kalaupun mungkin ada orang yang pernah berbuat silap salah kepada diri kita, bismillah, ikhlaskan, maafkan. Semoga itu menjadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.